Assalamualaikum sahabat iman. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya, dimanapun Anda sedang beribadah sahabat iman. Insya Allah di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita bahasa Arab dari nol. Tema kita di video kali ini adalah alamatu i'rabil asma, tanda i'rab ism. Sahabat iman, kita mulai saja dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti sudah kita jelaskan di video sebelumnya bahwa setiap kata jika sudah digunakan di dalam kalimat, maka dia pasti akan menempati salah satu di antara tiga wilayah i'rab. Kalau bukan wilayah rafa, berarti wilayah nasab. Kalau bukan wilayah nasab, berarti wilayah jar. Nah, seperti juga sudah kita jelaskan bahwa kalau dia adalah ism mu'rab menempati wilayah rafa, maka dia statusnya marfu. Kalau dia ism mu'rab menempati wilayah nasab, maka dia statusnya mansub. Kalau dia ism mu'rab menempati wilayah jar, maka dia statusnya majrur. Nah, sekarang yang akan kita pelajari sahabat iman adalah tanda-tanda yang digunakan oleh ism mu'rab itu apa saja ketika dia berstatus marfu, berstatus mansub atau berstatus majrur. Mari kita perhatikan bersama. Di sini ada 6 kategori ism mu'rab yang akan kita jadikan sebagai contoh di sini sahabat iman. Pertama, mufrad. Ism mufrad kalau dia di dalam kalimat berstatus marfu, maka tanda yang dia gunakan adalah dhammah. Nah, kalau dia berstatus mansub, maka tanda yang dia gunakan adalah fathah. Sementara kalau dia berstatus majrur, maka tanda yang dia gunakan adalah kasrah. Ini untuk ism mufrad. Sementara untuk ism mutsanna kalau dia statusnya marfu dalam kalimat, maka ciri yang dia gunakan adalah alif. Sementara kalau dia mansub di dalam kalimat, maka ciri yang dia gunakan adalah ya. Demikian pula jika dia majrur, maka ciri yang dia gunakan juga adalah ya. Sementara ism yang ketiga yaitu jamak mudzakkar salim. Dalam posisi marfu atau ketika berstatus marfu, maka ciri yang dia gunakan adalah waw. Sementara kalau berstatus mansub, yang dia gunakan adalah ya. Dan seperti itu juga ketika dia majrur, ciri yang dia gunakan adalah ya. Selanjutnya jamak muannats salim. Jamak muannats salim ketika dalam kalimat dia berstatus marfu, maka ciri yang dia gunakan adalah dhammah. Sementara kalau berstatus mansub, ciri yang dia gunakan adalah kasrah. Dan demikian pula kalau berstatus majrur, ciri yang dia gunakan adalah juga kasrah. Selanjutnya ism jamak taksir. Kalau jamak taksir dia sama persis dengan mufrad sahabat iman. Sama persis dengan mufrad. Kalau dalam kondisi marfu dia menggunakan dhammah, dalam kondisi mansub menggunakan fathah, dalam kondisi majrur dia menggunakan kasrah. Terakhir yaitu al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah dalam posisi atau dalam status marfu dia menggunakan waw, dalam status mansub dia menggunakan alif, sementara dalam status majrur dia menggunakan ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ambil contoh untuk masing-masing kategori ism ini. Kita ambil ism pertama yaitu ism mufrad sahabat iman. Kita gunakan dalam kalimat. Misalnya kalimat pertama, sebut saja ism mufrad yang akan kita pakai adalah kata rajulun. Ini untuk ism mufrad ya sahabat iman ya. Rajulun. Artinya seorang laki-laki. Kita pakai dalam kalimat. Contoh pertama. Kita katakan Ja'a rajulun. Ja'a rajulun. Perhatikan kata rajulun sahabat iman. Kita gunakan dalam kalimat. Dan di dalam kalimat dia jabatannya sebagai fa'il. Sudah kita jelaskan bahwa fa'il itu ada di wilayah rafa. Oleh karena dia ada di wilayah rafa, maka statusnya adalah marfu. Nah, ini kata rajul di sini berstatus marfu sahabat iman karena dia menjabat sebagai fa'il. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tanda rafa yang dia gunakan? Tanda rafa yang dia gunakan adalah dhammah. Kenapa dia menggunakan dhammah? Karena dia ism
mufrad. Nah ini ya, isim mufrad. Jadi isim mufrad dalam status marfu. Dalam status marfu, ciri yang dia gunakan adalah dhammah. Ini dia sahabat iman. Itu contoh yang pertama. Kita ambil contoh yang kedua. Kita katakan ra'aitu, aku melihat rajulan. Aku melihat seorang laki-laki. Perhatikan kata rajulan sahabat iman. Kita gunakan dalam kalimat. Dan di dalam kalimat di sini dia menempati posisi sebagai maf'ul bihi atau objek. Maf'ul bihi di dalam kalimat statusnya adalah mansub. Nah, berarti dia di sini sahabat iman. Nah, pertanyaannya, apa ciri nasab yang dia gunakan? Kalau kita lihat mufrad di sini, ciri nasab yang dia gunakan adalah fathah. Ini dia sahabat iman. Jadi dia isim mufrad, menjabat sebagai maf'ulun bihi, maka statusnya mansub. Ciri nasab yang dia gunakan atau ketika dia dalam kondisi mansub, ciri yang dia gunakan adalah fathah. Itu contoh yang kedua. Contoh ketiga sahabat iman, kita ambil contoh yang majrur. Misalnya salamtu ala rajulin. Nah, perhatikan kembali kata rajul sahabat iman. Di sini posisinya dalam kalimat ya, atau jabatannya dalam kalimat dia majrurun didahului oleh kata ala. Semua yang didahului oleh kata ala, maka dia statusnya majrur. Maka dalam status majrur berarti dia sahabat iman. Dalam status majrur, apa ciri yang dia gunakan sebagai isim mufrad? Ciri yang dia gunakan adalah kasrah. Ini dia sahabat iman, kasrah. Ya. Jadi dalam posisi marfu dia menggunakan dhammah, posisi mansub dia menggunakan fathah, posisi majrur dia menggunakan kasrah. Ini untuk isim mufrad. Kita ambil berikutnya contoh untuk isim mutsanna. Sahabat iman, untuk isim mutsanna kita ambil kata rajulani, dua orang laki-laki. Kita masukkan dalam kalimat. Kalimat yang pertama kita katakan jaa, telah datang rajulani, dua orang laki-laki. Perhatikan kata rajulani sahabat iman. Kita gunakan dalam kalimat. Dan dalam kalimat ini dia posisinya atau jabatannya sebagai fa'il. Seperti sudah beberapa kali kita jelaskan, fa'il itu dalam posisi rafa. Berarti statusnya adalah marfu. Nah, sekarang isim mutsanna ini yaitu rajulani dalam posisi marfu. Isim mutsanna dalam posisi marfu, ciri yang dia gunakan apa sahabat iman? Alif. Nah, maka kita perhatikan dia menggunakan alif. Ini dia cirinya sahabat iman. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua kita jadikan dia dalam posisi mansub. Saya katakan misalnya ra'aitu, aku melihat rajulaini, aku melihat dua orang laki-laki. Perhatikan kata rajulaini sahabat iman. Isim mutsanna kita gunakan di dalam kalimat. Dan dalam kalimat ini dia posisinya sebagai maf'ul bihi, yaitu objek, yaitu objek. Karena dia posisinya sebagai maf'ulun bihi, maka dia statusnya mansub. Nah, berarti di sini sahabat iman. Nah, sekarang pertanyaannya, isim mutsanna dalam posisi mansub, ciri yang dia gunakan apa? Ciri yang dia gunakan adalah ya. Maka ini kita saksikan atau kita lihat bersama, dari alif berubah menjadi ya. Ini dia sahabat iman. Untuk posisi majrur, misalnya saya katakan salamtu ala rajulaini, aku memberi salam
kepada dua orang laki-laki. Salamtu ala rajulain. Perhatikan lagi kata rajulain, sahabat iman. Dia ada dalam kalimat, dan dalam kalimat ini posisinya sebagai apa? Sebagai majrurun bi ala, yang didahului oleh kata ala. Semua yang didahului oleh kata ala maka statusnya pasti majrur. Ism musanna dalam posisi majrur, ciri yang dia gunakan adalah ya. Maka kita lihat di sini sahabat iman, dia juga menggunakan ya sebagai tanda i'rabnya. Selanjutnya sahabat iman, kita ambil contoh untuk jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Untuk jamak mudzakkar salim, contoh yang kita akan pakai adalah muslimuna. Nah, mari kita masukkan dia ke dalam kalimat. Contoh pertama, saya katakan ja'a, telah datang muslimuna, telah datang orang-orang muslim. Nah, sahabat iman, seperti yang tadi, bahwa muslimuna ini dalam kalimat posisinya sebagai fa'il. Fa'il itu statusnya pasti marfu'. Nah sekarang ism jamak mudzakkar salim dalam posisi marfu', ciri yang dia gunakan adalah waw. Maka kita perhatikan di sini muslimuna menggunakan waw sahabat iman. Ini contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, kita akan jadikan dia mansub. Misalnya, ra'aitu, aku menyaksikan atau melihat muslimina, aku melihat orang-orang muslim. Nah, perhatikan kata muslimina sahabat iman, kita gunakan dalam kalimat, dan dalam kalimat ini dia jabatannya sebagai maf'ul bihi, yaitu objek. Semua maf'ul bihi dalam kalimat statusnya pasti mansub. Semua maf'ul bihi statusnya dalam kalimat pasti mansub. Nah, jamak mudzakkar salim dalam posisi mansub, ciri i'rab yang dia gunakan adalah ya. Maka kita perhatikan di sini bukan lagi muslimuna, melainkan menjadi muslimina. Sudah menggunakan ya sahabat iman. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga sahabat iman, misalnya salamtu, aku mengucap salam ala, kepada muslimina, orang-orang muslim. Nah, sahabat iman, kata muslimina di sini dalam kalimat dia menjabat sebagai majrurun bi'ala. Majrurun bi'ala, kata yang didahului oleh kata ala, dan semua yang didahului oleh kata ala statusnya adalah majrur. Statusnya adalah majrur. Ism jamak mudzakkar salim dalam posisi majrur, ciri yang dia gunakan adalah ya. Maka kita lihat di sini bukan lagi muslimuna, melainkan dia menjadi muslimina menggunakan ya. Itu untuk jamak mudzakkar salim sahabat iman. Untuk jamak muannas salim, kita ambil kata muslimatun sahabat iman. Kita lihat dalam kalimat satu persatu. Misalnya saya katakan dalam kalimat ja'at, telah datang muslimatun, telah datang muslimatun, wanita muslimah. Perhatikan kata muslimatun sahabat iman, dalam kalimat dia posisinya sebagai fa'il. Karena posisinya sebagai fa'il, maka statusnya adalah marfu'. Ism jamak muannas salim dalam posisi marfu, ciri yang dia gunakan adalah dhammah. Maka kita perhatikan di sini muslimatun menggunakan dhammah. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua kita jadikan dia mansub. Kita katakan ra'aitu, aku menyaksikan muslimatin,
muslimatin. Aku menyaksikan wanita-wanita muslimah. Perhatikan kata muslimatin, sahabat iman. Dalam kalimat dia posisinya sebagai maf'ul bihi. Karena dia maf'ul bihi, maka statusnya adalah mansub. Statusnya mansub. Ism jamak muannas salim dalam posisi mansub, ciri atau tanda yang dia gunakan adalah kasrah. Maka kita perhatikan di sini bukan lagi muslimatun, melainkan berubah jadi muslimatin. Ini contoh yang kedua, sahabat iman, menggunakan kasrah. Contoh yang ketiga, kita jadikan dia dalam posisi majrur. Misalnya kita katakan salam tu, aku memberi salam ala kepada muslimatin. Aku memberi salam kepada wanita-wanita muslimah. Perhatikan kata muslimatin, sahabat iman. Dalam kalimat dia sebagai majrurun bi ala, yang didahului oleh kata ala. Ini majrurun bi ala. Nah, semua yang majrurun bi ala statusnya pasti majrur, yang didahului oleh ala statusnya pasti majrur. Jamak muannas salim dalam posisi majrur, ciri yang dia gunakan adalah kasrah. Maka kita perhatikan di sini dia menggunakan kasrah, bukan lagi dhammah. Dari muslimatun berubah menjadi muslimatin. Itu contoh untuk jamak muannas salim. Untuk jamak taksir, sahabat iman, kata yang akan kita gunakan sebagai contoh adalah kata rijalun, beberapa orang laki-laki. Kita ambil atau kita letakkan di dalam kalimat. Kalimat pertama kita katakan ja'a rijalun, telah datang beberapa orang laki-laki. Perhatikan kata rijalun, sahabat iman. Kata rijalun di dalam kalimat ini posisinya sebagai fa'il. Fa'il seperti sudah kita ulang-ulangi, statusnya adalah marfu'. Nah, ism jamak taksir dalam posisi marfu, ciri yang dia gunakan adalah dhammah. Maka kita perhatikan di sini ja'a rijalun, bukan rijalan atau rijalin. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, dalam posisi mansub, saya katakan ra'aitu, aku melihat rijalan. Perhatikan kata rijalan. Dalam kalimat dia menjabat sebagai maf'ul bihi. Posisi maf'ul bihi itu statusnya adalah mansub. Nah, sahabat iman, ism jamak taksir dalam posisi mansub, ciri yang dia gunakan adalah fathah. Maka kita perhatikan di sini ra'aitu rijalan, bukan rijalun lagi atau bukan rijalin. Itu untuk mansub. Selanjutnya contoh yang ketiga dalam posisi majrur, saya katakan salamtu ala rijalin. Perhatikan sahabat iman kata rijalin. Kata rijalin dalam kalimat ini dia posisinya majrurun bi ala, didahului oleh kata ala. Semua yang majrurun bi ala atau didahului oleh kata ala statusnya pasti majrur. Ism jamak taksir dalam posisi majrur, ciri yang dia gunakan adalah kasrah. Maka kita perhatikan di sini salamtu ala rijalin, bukan lagi rijalan atau rijalun. Itu untuk jamak taksir. Terakhir sahabat iman adalah al-asmaul khamsah. Contoh yang akan kita pakai adalah kata Abu Zaidin, yaitu kata Abu. Kita perhatikan contoh yang pertama. Saya katakan Ja'a Abu Zaidin. Perhatikan kata Abu di sini. Kata Abu di sini sebagai fa'il dalam kalimat. Sebagai fa'il, maka dia statusnya pasti marfu, sahabat iman. Nah, al-asmaul khamsah dalam posisi marfu, ciri yang dia gunakan adalah waw.
Maka perhatikan di sini kita katakan Ja'a Abu Zaidin, bukan Aba, bukan pula Abi. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, Ra'aitu Aba Zaidin. Perhatikan lagi kata Aba di sini. Dalam kalimat dia sebagai maf'ulun bihi. Sebagai maf'ulun bihi tentu statusnya adalah mansub. Al-asmaul khamsah dalam posisi mansub, ciri yang dia gunakan adalah al-alif. Maka kita perhatikan di sini Ra'aitu Aba Zaidin. Aba bukan lagi Abu atau Abi. Kenapa? Karena al-asmaul khamsah dalam posisi mansub, ciri yang dia gunakan adalah alif. Contoh yang ketiga, Salamtu ala Abi Zaidin. Perhatikan kata Abi. Dalam kalimat dia menjabat sebagai majrurun bi'ala yang didahului oleh ala. Sebagai majrurun bi'ala statusnya adalah majrur. Al-asmaul khamsah dalam posisi majrur, ciri yang dia gunakan adalah al-ya. Maka kita lihat di sini Salamtu ala Abi Zaidin, bukan lagi Aba, bukan pula Abu. Nah, demikianlah sahabat iman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya Ahmad Husain, sampai ketemu pada video yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.